nanti ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya. Wa qala, dan telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akthiru minal istighfari. Perbanyaklah oleh kamu sekalian minal istighfari, daripada membaca istighfar. Ai tegasnya al-muqirruna, orang-orang yang tetap bitaubati sahihati, dengan taubat yang benar. Paman aksara minhu, maka barang siapa aksara memperbanyak orang tersebut, minhu daripada istighfar, ail istighfari tegasnya istighfar, ja'alallahu lahu, maka menjadikan siapa Allah lahu bagi orang tersebut, min kulli ghammin, dari tiap-tiap kebingungan, problem, masalah, wahammin, dan kesedihan, parojan, kegembiraan atau jalan keluar. Warozaqahu, dan memberikan rizki Allahu kepada orang yang memperbanyak istighfar, min haitsu la yahtasibu, dari sekira-kira la yahtasibu, tidak menyangka orang tersebut. Ai tegasnya min wajhin, dari jalan, la yahturu, yang tidak pernah gumerentes hatinya, ya, tidak pernah terbersit orang tersebut, bibalihi, di dalam hatinya, gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, begitu ya, astagfirullah, oh ya, begitu aja dah udah. Kalau enggak astagfirullahalazim, kalau enggak rabbighfirli wali walidayya, kalau enggak makai sayyidul istighfar. Pokoknya baca istighfarnya banyak orang tersebut. Lagi bengong, daripada bengong banyak baca istighfar, ya. Daripada ngelamun baca istighfar. Lagi kerja, tangan yang kerja, mulut mah istighfar, ya. Atau lagi ngomong, hati mah istighfar. Hati juga ajak istighfar, hati ajak zikir, supaya hati kita hidup, begitu. Karena kalau hati ini tidak diajak untuk berzikir, maka hati kita akan mati. Yang paling bahaya kalau udah mati, hati itu paling bahaya. Kalau hati sudah mati, qaswatul qulub, akan keras hati. Kalau hati sudah mati, gelap gulita hidup kita. Oleh karena itu perbanyaklah kita baca istighfar. Kalau kemarin sudah saya sebutkan, Rasulullah yang sudah diberikan predikat maksum, dijaga oleh Allah dari berbuat dosa. Rasulullah yang sudah dijamin, ya, dengan ahli sorga, tetap Rasulullah baca istighfar. Itu ahli sorga loh, ya. Rasulullah yang udah ahli sorga, istighfarnya paling banyak. Gimana yang nggak ahli ya Ustaz ya? Ya, udah ahli sorga, dijaga dari berbuat dosa. Setiap mau bergerak dari apapun diiringi dengan astagfirullah. Tetap istighfar gitu. Istighfar. Ya. Malah dalam sebuah riwayat dikatakan Rasulullah tidak pernah kurang daripada 70 kali baca istighfar dalam setiap perpindahan gerak. Itu Rasulullah. Lah kita, ya, nabi bukan, ya, predikat maksum kita nggak punya. Ahli sorga belum tentu, ahli neraka udah pasti. Ahli neraka pasti, ahli sorga belum tentu, ya. Nggak bisa ngejamin kita ahli sorga. Kalau ahli neraka bisa ngejamin, gitu ya. Itu. Bayangkan coba. Ya kita sekarang nabi bukan, predikat maksum bukan, ahli sorga bukan. Kenapa kok kita nggak mau baca istighfar?
Kenapa kita nggak memperbanyak istighfar ya? Padahal Rasulullah itu ada suri tauladan kita. Rasulullah itu uswatun hasanah, menjadi panutan bagi kita, contoh bagi kita. Ya. Kalau kita ikuti bagaimana gerak-gerik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan rahmat dari Allah selalu turun kepada kita, keberkahan akan selalu berada kepada kita. Termasuk perbanyaklah kita baca istighfar. Kan kemarin tuh Al-Quran sudah disebutin dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12. Orang banyak-banyak istighfar maka mendatangkan rizki. Kasratul istighfar tajlibur rizqo, itu hadisnya tuh di atas begitu. Banyak baca istighfar bisa menarik rizki. Oh, ya. Jadi istighfar itu menarik rizki. Ya. Kan saya pernah bilang, kerja itu ada dua, ada kasbul zahir, ada kasbul hissi. Ya. Ada kerjaan orang kelihatan. Orang kerja di pabrik, kuli macul dari pagi sampai siang 25.000. Mau keluar keringet sampai bool-bool tetap 25.000. Kerja di pabrik, mau sampai keringetnya sampai ke bool tetap kerja di pabrik segitu tuh gajinya. Ya. Tapi jangan lupa ada kasbul hissi. Ada kerjaan yang terselubung, tersimpan di dalam ibadah. Kita rajin sholat narik rezeki. Kita rajin puasa, di dalamnya mendatangkan rezeki. Banyak baca istighfar menarik rezeki di dalamnya begitu. Sehingga pantas kata Rasulullah, istighfar itu menarik rezeki. Bukan hanya itu saja kata Rasulullah, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan orang tersebut min kulli ghammin wa hammin farajan. Allah berikan dari setiap kesulitan apapun yang dia alami, diberikan oleh Allah jalan keluar. Setiap kesedihan oleh Allah diberikan kesenangan. Jadi ketemu aja itu jalannya. Ya. Kalau kita nyari sendiri susah. Ya. Gitu. Dari jalan yang tidak disangka-sangka. Enggak disangka. Problem masalah karena dosa kita. Ketika kita banyak baca istighfar, maka Allah akan berikan jalan keluar. Yang padahal kalau kita nyari itu jalan keluarnya nggak ketemu tuh. Banyak kelihatan. Ya. Nyari gimana jalan keluarnya nggak ketemu. Tapi dikarenakan kita memperbanyak baca istighfar, maka Allah berikan jalan keluar dalam setiap kesulitan kita. Allah berikan kesenangan, ya, di dalam setiap kesedihan kita. Dan jangan lupa warazaqahu min haitsu la yahtasibu, dan Allah berikan rezeki orang tersebut dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ketemu aja tahu-tahu ada yang nelpon. Mana di? Nah, di mana nih? Gitu. Ayo, ya. Ayo saya ada ini nih, ada perlu nih. Ya tolongin dong. Nah, ya tuh, min haitsu la yahtasib, nggak pernah terpikir di pikiran kita. Tidak pernah terbersit di hati kita. Allah yang mendatangkan rezeki tersebut min haitsu la yahtasib, dari jalan yang nggak disangka-sangka. Wa fi riwayatin li Ahmad an Ibni Abbasin, dalam sebuah riwayat Al-Imam Ahmad dari Al-Imam Ibni Abbas, Rasulullah bersabda, man aksara, barang siapa yang memperbanyak minal istighfari, daripada istighfar, ja'alallahu lahu, maka menjadikan siapa Allah lahu bagi orang tersebut min kulli hammin, dari setiap kesedihan, farajan, kesenangan, wa min kulli diqin, dan dari setiap kesulitan, kesempitan, makhrajan, jalan keluar, wa razaqahu min haitsu la yahtasibu, dan memberikan rezeki kepada orang tersebut siapa Allah min haitsu la yahtasibu, dari sekira-kira la yahtasibu, tidak menyangka orang tersebut. Ya. Banyak istighfar begitu ya. Itu banyak istighfar terus. Apalagi paling bagus ya. Ya, apalagi kalau habis sholat istighfar.
Lagi diam istighfar. Terutama paling bagus mau tidur tuh. Ya. Mau tidur kita istighfar. Banyak ya. Kenapa? Karena setelah kita bangun dari tidur dan ketika kita mau tidur berapa jam dan sudah berapa banyak aktivitas yang kita lakukan dan sudah berapa banyak dosa-dosa yang kita kerjain. Imma dosa yang terasa, imma dosa yang tidak terasa, imma dosa yang kita ketahui, atau imma dosa yang kita enggak ketahui. Perasaannya bukan dosa, ternyata menurut Allah jadi dosa. Mau tidur istighfar dulu, astagfirullah, astagfirullah. Begitu ya, supaya ketika kita masuk dalam tidur kita, mudah-mudahan kita tertidur dalam keadaan bersih dari dosa, tertidur dalam pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang tidur kita itu menjadi tidur terakhir, begitu ya. Kalau memang tidur kita itu menjadi tidur selama-lamanya, tidak bangun lagi, alhamdulillah. Kenapa? Berarti kita tidurnya diawali dengan istighfar. Berapa banyak orang yang tidur bablas nggak bangun lagi? Berapa banyak orang yang tidur menjadi tidur terakhirnya nggak bangun lagi? Ya alhamdulillah, tidurnya dalam keadaan bersih dari dosa. Tidurnya ada dalam ampunan Allah. Tidurnya diawali dengan banyak istighfar, begitu ya? Biasain begitu ya. Paling bagus tuh begitu. Biasain mau tidur baca istighfar, begitu ya. Insya Allah sesulit apapun masalah ketemu jalan keluarnya, yakin ya. Ini janji Allah, janji Rasulullah yang mustahil Allah dusta, mustahil Rasulullah bohong. Wa qala An-Nawawi, dan telah berkata siapa Imam Nawawi fil Adhkar, dalam kitab Adhkar, wa rawaina, dan meriwayatkan kita, waruina, dan diriwayatkan kita fi sunani Abi Dawud, dalam sunan Abi Daud, wa Ibni Majahin, dan Imam Ibni Majah, an Ibni Abbasin, dari Al-Imam Ibni Abbas, qala, telah berkata Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar, barang siapa lazima membiasakan, mewajibkan, begitu ya. Jadi lazima itu wajib maknanya. Barang siapa yang mewajibkan orang tersebut, membiasakan orang tersebut, mengistiqomahkan orang tersebut, jadi seakan-akan jadi wajib, lazima gitu. Lazim. Ya, dilazimkan, diwajibkan bagi dia. Apa yang diwajibkan? Al-istighfar, kepada istighfar. Ja'alallahu, maka menjadikan siapa Allah lahu bagi orang tersebut, min kulli diqin, dari setiap kesulitan, makhrajan, jalan keluar. Wa min kulli hammin, dari setiap kesedihan, farajan, kesenangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasibu, dan memberikan rezeki Allah kepada orang tersebut min haitsu la yahtasibu, dari sekira-kira tidak menyangka orang tersebut. Wa fi riwayati Ahmad, dalam sebuah riwayat Imam Ahmad, an Aisyah, dari Aisyah, diriwayatkan dari sebuah hadis dari Siti Aisyah, Rasulullah bersabda, idza kasurat, apabila banyak atau telah banyak, apa dunubul abdi, dosa seorang hamba, dosa seorang manusia, falam yakun, maka tidak ada lahu bagi orang tersebut, apa minal amali, daripada amal, apa ma sesuatu, yukaffiruha, yang menghapus ini amal, akan ini zunub, akan ini dosa, ibtalahullahu, maka memberikan cobaan kepada orang tersebut, Allahu, siapa Allah, bil hujni, dengan kesedihan, liyukaffiroha, agar menghapus siapa Allah akan ini dunub, anhu, daripada orang tersebut, bihi, dengan sebab hudni. Wa huwa hadisun hasanun, dan bermula ini hadis adalah hadis hasan.
Jadi hadirin sekalian, dalam sebuah hadis dari Siti Aisyah, Rasulullah bersabda, kalau seseorang dosanya udah banyak, begitu ya. Kalau ada orang dosanya, akumulasi dosanya udah banyak, begitu ya. Bikin dosa numpuk terus. Jangan ngentengin dosa kecil. Dosa kecil ini. Jangan. Kalau dosa kecil 24 jam. Dosa kecil ya. 20 jam, dosa kecil 15 jam kita berbuat dosa kecil. Enggak banyak ke dosa. Berhari-hari kita berbuat dosa kecil, berbulan-bulan berbuat dosa kecil, numpuk dosa kita, maka akumulasi daripada bertambahnya banyak dosa kita. Ketika dosa itu sudah banyak, apalagi kalau bahasa dosa besar ya. Kalau udah numpuk itu dosa, udah banyak itu dosa, kemudian orang tersebut nggak punya amal soleh, ya apa? Nggak punya amal soleh. Habis sholat, Allahumma lantas jalan, ya nggak punya amal soleh, ya nggak punya yang lain-lainnya, sedekahnya nggak ada, ya amal solehnya, baqiyatus sholihatnya nggak ada, jihad fisabilillahnya nggak ada, segala macamnya dia amal soleh tidak ada. Maka ketika akumulasi dosanya udah banyak, maka Allah akan berikan orang tersebut musibah. Akan diberikan oleh Allah apa? Cobaan. Kasih sama Allah musibah. Des. Kasih cobaan. Apa yang dikehendaki oleh Allah? Liyukaffiroha anhu bihi. Kalau orang tersebut ridho, ikhlas, nerima cobaan, nerima musibah, nerima bala, nerima bencana yang Allah berikan kepada orang tersebut, dia ridho ikhlas, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Yang hilang Allah ganti lebih banyak lagi. Begitu ya. Yang udah hilang Allah ganti lebih baik lagi. Begitu. Ya, kalau kita ridho ikhlas, begitu ya. Oleh karena itu hadapilah cobaan, hadapilah musibah dengan hati yang ridho, hati yang ikhlas. Dengan hati yang ridho ikhlas maka akan timbul sebuah ketenangan. Ya, bahwa yakin Allah ya selalu menolong kita. In tansurullaha yansurkum. Ya, jika kamu sekalian menolong Allah, dalam arti kata menolong agama Allah. Kalau kita tolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita dalam setiap keadaan apapun. Begitu ya. Itu amal solehnya nggak ada. Nolong ke agama, jihad fisabilillahnya, perjuangannya untuk agama nggak ada. Amal soleh nggak ada. Dosa banyak, istighfar nggak ada. Maka Allah berikan musibah bala. Jadi secara kategori agama, secara kacamata pandangan agama, ya, musibah yang nimpa kita itu sebab dosa-dosa kita. Begitu ya. Wa fi riwayatin bil hammi, dalam sebuah riwayat kalimatnya adalah bil hammi, bukan bil hujni. Ai tegasnya idza kathura dunubul insanil muslimi, apabila banyak apa dosa manusia muslim, falam yakun, maka tidak ada lahu bagi orang tersebut minal amali sholihi, daripada amal saleh, apa sesuatu yukaffiruha, ya, yang menghapuskan ini atau amal saleh akan ini dosa, lifaqdihi, karena enggak adanya amal saleh, au liqillatihi, atau sedikitnya amal saleh, ibtalahullahu, maka memberikan cobaan kepada orang tersebut Allahu, siapa Allah, bil hudni, dengan kesedihan, liyukaffiroha, agar menghapuskan Allah akan ini dosa, anhu, daripada orang tersebut. Jadi kesimpulannya, faghalibu ma yahsulu minal humum wal ghumumi minat taksiri fit ta'ati, maka bermula ya standar umum, begitu ya, secara umum, ma yahsulu, sesuatu, yahsulu, hasil,
sesuatu tersebut minal humum, daripada kesedihan, wal gumum, dan daripada kebingungan, problem, masalah, solusi, bala, musibah, bencana dan sebagainya. Sebabnya adalah secara umum minat taksiri fit taati, daripada teledor. Ya. Fit taati, di dalam taat kepada Allah, gitu ya. Tatkala kita sudah teledor daripada taat kepada Allah, tatkala kita sudah jauh dari Allah, tatkala kita sudah banyak berbuat dosa kepada Allah, berbuat dosa kepada manusia, maka tatkala itu juga akan turun musibah, bala, bencana, kesedihan, problem, masalah, kesempitan kepada kita. Karena secara ghalib, secara hukum kaidah umum di dalam pandangan agama, musibah, bencana, kesedihan, kesulitan, kesempitan adalah minat taksiri fit ta'ah, dari ketelodoran kita di dalam kita taat kepada Allah. Begitu aja udah. Ya. Jadi kembalikan diri kepada diri kita masing-masing. Gitu ya. Gitu. Jadi begitu kita mendapatkan sesuatu yang jelek, kembalikan, ya Allah, dosa saya ya Allah. Begitu ya. Astaghfirullahaladzim, istighfar. Ya Allah, dosa saya ya Allah. Ya, dosa keluarga saya ya Allah, dosa anak saya ya Allah, dosa istri saya ya Allah. Begitu. Istighfar, astaghfirullahaladzim. Kembalikan kepada diri kita. Yang baik-baik kembalikan kepada Allah. Begitu ya. Harusnya kita kadang-kala bersyukur gitu ya Pak Ustadz ya. Kalau dikasih musibah, pasti ada hikmahnya. Allah udah ingat ke kita gitu kan. Ingat ayat. Ya. Gitu. Kalau dia daripada dibiarin udah bahaya jauh kita nanti gitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Makanya saya sering berkali-kali mengatakan, nanti ketika kita membahas nanti ada bab musibah, nanti di kitab ini ada hadis yang Rasulullah SAW bersabda di dalam bab musibah. Rasulullah bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan", apabila Allah Subhanahu wa taala cinta, senang kepada seorang hambanya, ibtalahullahu bibalain, maka Allah akan berikan orang tersebut ujian. Allah akan berikan orang tersebut musibah. Begitu ya. Jadi kalau kita dikasih musibah, kita dikasih bala, dikasih bencana, kata Rasulullah, berarti Allah sayang, Allah cinta, Allah senang sama kita, Allah sayang sama kita. Untuk apa? Supaya kita kembali kepada Allah. Barangkali tadi kita udah kelepasan rem, udah bablas, nggak kemana-mana. Direm Allah. Direm sama Allah. Apa remnya? Kasih musibah. Berhenti, gitu ya. Ingat, gitu. Allah sayang namanya. Coba kalau tahu-tahu mati, ya, dosa lagi banyak, ya, atau kita lagi ngerjain dosa, dosanya banyak, numpuk, tahu-tahu mati, coba, apa nggak sayang tuh? Ya, Masya Allah, naudzubillah, itu ya, itu. Ada orang lagi minuman ketangkep buser, alhamdulillah itu. Biar berhenti. Ya, lagi minum ketangkep buser, alhamdulillah. Kalau masuk hidayah dari Allah dan taufik, sadar dia, tobat kepada Allah. Coba kalau lagi nenggak mati, ya, repot. Ya, entar ditanya oplosan lagi jadi mati gitu, karena oplosan gitu. Iya, lagi minum oplosan mati. Coba ya. yang asli gitu, mati. Anak muda guyon katanya, ntar begitu tanya makan muka nakir jadi geleng-geleng. Lagi ngapain lo geleng-geleng dalam kubur? Ya, lagi apa dia bilang katanya? Apa namanya bahasanya itu? Tripping. Tripping. Ya. Itu ya, tuh hadirin kalian. Ya, jadi kesimpulan, kalau kita mendapatkan musibah, kita harus bersenang, kita harus berbahagia. Kenapa? Allah sayang kepada kita. Allah kasih rem kepada kita sekalian. Dan sekalian, al-babul hadi wal 20 fi fadilati dzikrillah ta'ala wallahu a'lam.
Nasallallahu alaihi wasallam falakal hamdi ya ma'bud alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan wa taqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Allahumma inna na'udzubika